Baiklah, jadi kita rekam ini nak, pelajaran kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat, salam semangat dalam belajar. Meskipun kita belajarnya secara jarak jauh, ya. Tetapi saya kira itu janganlah mengurangi semangat kita untuk belajar, mengurangi semangat kita. Kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu, ya, dan berprestasi tentunya. Nah, kali ini kita belajar untuk pertemuan kedua ini masih tentang teks ulasan anakku, yang mana kalau yang lalu itu ya kita telah pelajari tentang teks ulasan, bahwa teks ulasan itu yaitu teks yang mengulas kelebihan dan kelemahan suatu karya. Ya, selanjutnya ciri-ciri teks ulasan itu anak-anakku ya, itu termasuk mengulas tentang judul suatu karya, penciptanya, kemudian apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan suatu karya tersebut. Dengan begitu, pembaca akan mendapat informasi dalam membaca karya tersebut atau membeli buku tersebut. Karya-karya itu bisa saja seperti cerpen yang diulas ya, novel, buku ilmu pengetahuan, bisa juga film dan juga album lagu. Kita sudah pelajari itu anakku ya. Nah, selanjutnya untuk pelajaran hari ini ya, maka pelajaran kita melanjutkan pelajaran yang lalu nak, masih bagian bab 6 ya, tentang teks ulasan bagian B. Kita sudah mempelajari yang lalu bagian A, sekarang bagian B, menjelaskan kembali teks ulasan. Kalau di buku cetaknya itu ada di halaman 159. Bapak coba buka ya buku digitalnya, mudah-mudahan anakku bisa lihat juga. Bapak coba tunjukkan bukunya. Ya. Nah. Ya, ini nak ya, kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Yaitu menjelaskan kembali teks ulasan. Apa tujuan kita belajar hari ini nak? Yaitu anak-anakku mampu menjelaskan kembali teks ulasan yang telah dibaca, ya, terutama apakah dalam teks ulasan itu bisa dipahami, ya, dipahami informasi yang ada di dalamnya. Ini ada contoh teks ulasan di sini, yaitu pada novel yang berjudul Bed, ya. Ini dibintangi oleh Inne Febrianti, Elmanik, Lola Amaria, Reni Jajusman, Sausi Tompul, sutradaranya Arya Kusumadewa, produser Arya Kusumadewa, Nurul Arifin, Inna Febrianti, dan Rio Kondo, skenario Nana J. Mulyana, fotografi Enggong Supardi, produksi PT Sinemata, durasinya ini 85 menit ya. 85 menit ini film ini. Ya, judulnya Bed. Nah, ya, anakku nanti tentu akan membacanya secara lengkap seperti apa isi dalam ulasan Bed ini. Yang jelas Bapak jelaskan sedikit ya, bahwa Bed itu mengambil nama tokoh utamanya yaitu Elizabeth ya. Tokoh utamanya ini adalah Elizabeth. Ya, film ini sangat menarik anak-anakku ya. Ini inti cerita film Bed ini berkisah cinta yang tragis antara Bed atau Elizabeth yang diperankan oleh Enny Febrianti dan Pesta yang diperankan oleh Bucek sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda,
Tak direstui oleh orang tua Beth yang jenderal, kehidupan asmara Beth pesta pun berakhir menggenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengonsumsi narkoba. Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung deritanya. Lebih tragis lagi, keduanya dipertemukan kembali di rumah sakit jiwa manusia. Wah, kisah dua orang yang saling menyukai ya, tetapi karena tidak mendapat restu orang tua, mereka menjadi frustasi. Ada yang masuk penjara karena stres, akhirnya mengonsumsi narkoba. Lalu ada yang masuk rumah sakit jiwa, akhirnya ketemunya di rumah sakit jiwa. Apakah kisah cinta Beth dan Pesta ini ya berakhir? Nah, ini tentang sejumlah karakter yang kemudian muncul dalam kehidupan para penghuni rumah sakit jiwa itu. Di sana ada penyair gila yang kerjanya hanya menulis dan membaca puisi. Ada politikus gila akibat obsesinya untuk menduduki kursi kepresidenan tak pernah tercapai. Ya, waktu mau pemilu kan banyak begitu ya, menyumbangkan televisi, menyumbangkan uang dalam jumlah puluhan juta, tetapi karena tidak terpilih apakah menjadi caleg atau yang didukung menjadi presiden tidak tercapai, akhirnya mereka jual gila dan ketemunya di rumah sakit jiwa ini. Nah, di rumah sakit tersebut ada juga seorang perawat yang terpaksa mengabdi karena ia tak diterima masyarakat lantaran pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu. Ada pula pasien yang gila justru lantaran terobsesi jadi dokter jiwa. Tingkah para profesional gila yang dirangkai dalam akting yang kemudian melahirkan sejumlah pesan moral Arya. Arya tadi ini yang pengarangnya ya. Melalui tokoh Beth, Arya ingin menawarkan pandangan baru lewat suatu kerajaan yang dibangunnya. Bukan di dunia waras, tidak pula di dunia gila, tetapi di antara keduanya. Melalui film ini, saya hanya ingin mengungkap realitas dalam ekspresi yang jujur, tak lebih dari itu, kata Arya. Nah, menurutnya, seperti itu juga dunia waras, kehidupan di dunia gila. Memiliki logika sendiri. Banyak orang mengaku sehat tetapi berperilaku tak lebih baik dari orang gila, tambah Arya. Katanya, dalam kehidupan seperti sekarang ini, banyak orang mengaku sehat, tetapi justru perilakunya seperti orang gila, ya. Apalagi masa-masa sekarang ini ya, masa banyak ujian, cobaan melanda negeri kita, melanda kehidupan kita. Nah, bagaimanapun keadaannya, film Beth merupakan ungkapan semangat pemberontakan Arya pada sesuatu yang mapan. Dari sana Arya ingin memberi isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom sesat yang kini terlanjur hidup dalam masyarakat kita. Jelasnya memandang hidup secara lebih jujur adalah sebuah kebutuhan mendesak. Nah, mungkin di sini tadi ada istilah seperti apa ini ya? Kehidupan yang mapan itu nak kehidupan yang sejahtera ya, yang berlangsung seakan-akan semuanya baik, padahal timpang, padahal ada masalah. Ini idiom-idiom ini artinya slogan-slogan atau simbol-simbol ya, atau persepsi opini yang timbul di masyarakat. Tentang pesan moral ini, pengamat kesenian Afri Salman mengatakan, semua karakter dimainkan bagus dengan porsi yang sama sehingga tak terlihat adanya penonjolan karakter tentunya. Katanya bagus ini ya karena tidak hampir semua karakternya merata. Ya, ia justru melihat Beth sebagai gambaran kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat manusia untuk berkreasi. Satu-satunya ruang yang tersisa bagi Arya adalah rumah sakit jiwa. Tapi soal apakah ini pilihan yang paling tepat tentu perlu dipertanyakan katanya. Ya, ini begitulah nak ya seniman, pencipta film. Ya, ada saja idenya ketika memberikan kritik terhadap situasi yang ada sekarang mungkin orang kurang bisa berekspresi, berpendapat, mengkritik ya yang berkuasa saat ini sehingga mereka membuat film. Dengan film itu mereka mau memberikan pesan-pesan moral kepada pembaca, kepada penonton, kepada masyarakat
ya bahwa ya ada kisah-kisah kehidupan seperti ini di mana orang saling menyukai tetapi karena tidak mendapat restu akhirnya mereka masuk rumah sakit jiwa. Dan kisah siapa itu tadi, Bed dan Pesta, yang dikisahkan tetapi ikut juga menceritakan tokoh-tokoh yang lain. Ada tokoh calon anggota dewan yang stres gila, ada tokoh perawat yang ternyata juga gila dan sebagainya ya. Teks tersebut menjelaskan film Bed itu berkisah tentang cinta yang tragis antara Bed dengan Pesta sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Teks itu menjelaskan bahwa latar film tersebut terjadi di rumah sakit jiwa. Jadi kejadiannya ini di rumah sakit jiwa, nak ya. Kan biasa film itu kejadiannya ada di rumah, ada di pasar, ada di mana. Kalau ini di rumah sakit jiwa latar tempatnya. Film itu pun mengungkapkan semangat pemberontakan. Semua karakter tokoh di dalamnya dimainkan bagus dengan porsi yang sama, sehingga tidak ada terlihat penonjolan karakter tertentu. Ya, jadi itu nak ya, ulasan tentang film ini. Ya, nah nanti anak-anakku sebagai tugasnya itu kegiatan 6.3 ini ya, ke bagian A. Perhatikan kembali teks ulasan tentang film Bed. Namun sebelum saya melangkah kepada tugas, saya mau kembali dulu kepada anak-anakku ini. Saya mau lihat berapa yang sudah bergabung hari ini. Alhamdulillah cukup banyak ya. Sudah ada 8 yang bergabung. Ada Nak Aidil, Andi Mesia, Andi Nilasari, Dea Ananda, Muhammad Ade, Muhammad Rajul, Nur Fadilah. Batiar belum bergabung. Andi Muhammad Reza, Andi Makfira. Saya coba undang lagi ya. Tetapi anak-anakku, meskipun anak-anakku tidak mengklik link itu, sebenarnya kalau ada seperti ini yang sudah aktif Teams-nya ya, yang sudah terpasang ini aplikasi Teams di HP-nya hanya Tamamu ini Bahtiar, Andi Muhammad Reza atau Andi Makfira. Mungkin karena dia tidak menerima panggilan Bapak, kehabisan kuota misalnya, apa dan sebagainya. Tapi anakku perlu tahu bahwa kelas Teams ini sebenarnya itu gratis ya. Kalau ada dapat bantuan dari sekolah, ada dapat bantuan kuota atau pulsa ya, kartu itu gratis menggunakan aplikasi Teams ini. Dan kalau tidak menggunakan kartu kuota dari sekolah itu cukup hemat. Buktinya ini jaringannya bagus ya, tidak terputus-putus saya kira. Di sini ada yang tidak dapat kuota ya, bantuan kuota. Boleh diaktifkan atau mau ada bertanya nak sebelum Bapak menjelaskan tentang latihan tugas untuk hari ini? Tadi ya yang sudah masuk Rajul, alhamdulillah. Ya, Nur Fadilah. Nah, ada masalah kendala nak? Cukup jelas gak suara saya? Siapa yang bisa bantu jawab? Jelas kita. Oh, jelas. Alhamdulillah kalau cukup jelas ya. Kalau ada yang mau bertanya nak, Bapak Putus-putus. Oh, ada yang putus-putus. Siapa yang merasa putus-putus suara saya? Saya, Pak. Siapa nama Muhammad Rajul. Muhammad Rajul. Wah, lama ini Muhammad Rajul saya cari-cari. Akhirnya datang. Putus-putus nak suara saya di situ. Ya, mungkin karena aktif kamera saya ya. Iya. Coba saya tidak aktifkan kamera saya. Berbeda gak sekarang? Berbeda, cukup jelas mi suara saya nak. Iya, Pak. Cukup jelas mi toh. Memang ini nak kalau dirasa putus-putus atau ini dinonaktifkan saja kameranya ya. Ya. Bagaimana Bapak lanjut nak?
Bapak lanjut atau ada pertanyaan lagi? Ada lagi kendala, Nak? Ya. Lanjut nih Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Bapak akan melanjutkan tentang tugasnya untuk hari ini. Ya. Baik. Kelihatan, Nak ya? Kelihatan atau tidak yang saya tayangkan ini? Kelihatan sih Pak. Alhamdulillah. Baik, Nak. Jadi kegiatan 6.3 bagian A, ya anak-anakku tinggal membuat seperti ini ya, bisa berupa kolom. Anakku tadi kan kita sama-sama membaca tadi itu ya, ulasan tentang film Bed. Jadi anakku tinggal apakah menyesuaikan ya, mencentang kalau sesuai dan tidak sesuai. Misalnya A, film Bed merupakan film alternatif yang kaya makna. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan isi bacaan di halaman 159 ya, tentang ulasan teks Bed. Begitupun juga B, dari awal hingga akhir Bed hanya mengambil satu setting kehidupan di suatu rumah sakit jiwa. Sesuai atau tidak? C, film Bed bercerita tentang kisah cinta yang tragis antara Bed dengan Pesta. D, Bed jadi gila lantaran tak kuat menanggung derita akibat aborsi paksa. Apakah ada tadi ini atau tidak ada ya? Diulas tadi di situ, jadi anakku silahkan mengisi kolomnya. Bed merupakan gambaran tentang kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat untuk berkreasi. Silahkan juga ini Nak, disesuaikan. Kemudian bagian B ya, jadi hanya A dan bagian B. Bagian B ini yaitu catatan penting dari ulasan tadi itu. Misalnya tadi kan ya, kisah ini mengisahkan tentang kisah cinta yang tragis ya. Kenapa tragis seperti itu? Tentu tadi anakku bisa tuliskan apakah karena mereka tidak direstui oleh orang tua, atau ada yang bertepuk sebelah tangan, atau ada orang ketiga, atau maut menjemput mereka, bencana ya. Silakan anakku. Ada 4 catatan penting tentang ulasan tersebut, lalu anakku simpulkan atau ceritakan kembali di sini. Nah ya, jadi ada 2, bagian A dan bagian B. Untuk bagian A tadi, maaf, aku lari ini. Untuk bagian A tadi ya, itu tinggal mau dilihat apakah sesuai atau tidak sesuai. Ya, mana tadi? Ini dia. Oke. Kemudian untuk bagian B, anakku menuliskan catatan penting singkat-singkat saja, lalu digabung di sini Nak ya. Boleh berupa format tabel begini, boleh juga tidak. Nah, bagaimana? Ada yang mau bertanya pada kesempatan ini? Bapak persilahkan sekali lagi kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Nak bertanya. Nah, atau tentang kelas ini, Teams, kenapa Pak pakai kelas begini, kenapa bukan Zoom, atau apa dan sebagainya. Silahkan anakku bisa bertanya. Ya, sambil Winda Piskana mau bertanya. Ya, ya, silakan Nak Winda Piska kalau mau bertanya. Jadi ini aplikasi ini ya, anakku bisa lihat ada gambar kamera, mic-nya dan sebagainya. Bapak download dulu daftar hadirnya hari ini, karena ini bisa juga membuat daftar hadir sendiri Nak ya, tanpa anakku mengisi daftar hadir. Ini bisa isi daftar hadir sendiri. Kemudian tampilannya lebih menarik, lebih hemat sebenarnya juga ya. Oke, nah kalau begitu tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini Nak, Bapak minta anak-anakku aktifkan kamera sekarang ya. Nah, Bapak minta anak-anakku aktifkan